Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Topan Maulana Jati dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan Universitas Semarang tahun 2022-2023. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang sumber hukum Islam ijtihad. Yang pertama ada pengertian ijtihad. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad merupakan upaya maksimal seseorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah, sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, dilaksanakan oleh orang mu'alaf atau objek hukum, dan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dari Allah, dan jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Ini ada firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu tawila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kami. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Yang selanjutnya ada tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu tempat tertentu atau suatu waktu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma memiliki arti yaitu kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam perkara yang terjadi. Hasil dari ijma yaitu fatwa atau keputusan yang diambil secara bersama oleh para ulama dan ahli agama yang memiliki wewenang untuk diikuti oleh seluruh umatnya. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan yang artinya yaitu merupakan hukum dalam suatu perkara yang baru yang belum pernah masa sebelumnya, tetapi memiliki samaan sebab, manfaat, bahaya, serta berbagai aspek dalam perkara sebelumnya, sehingga hal itu dihukum sama. Yang ketiga ada maslahah mursalah, merupakan salah satu bentuk dari ijtihad memiliki pengertian yaitu cara untuk menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan masalahnya atau manfaatnya. Yang keempat ada istisab. Istisab artinya yaitu suatu tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Yang kelima ada sudut zariyah, yang artinya memutuskan suatu hal yang hukumnya mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang keenam ada istihsan, tindakan dengan meninggalkan suatu hukum yang lain disebabkan adanya suatu dalil syarat yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dan di sini ada manfaat ijtihad. Yang pertama, ijtihad dapat membantu umat muslim saat menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam agama Islam. Yang kedua, ijtihad berguna untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam agar hukum tersebut sesuai dengan waktu, keadaan, serta perkembangan zaman. Yang ketiga, ijtihad dapat menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubung dengan halal atau halal dan haram. Selanjutnya ada hukum ijtihad. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah tentulah sangat penting untuk dibahas ya. Ijtihad dilakukan oleh ulama ketika ada suatu permasalahan
umat yang beristihad dinamakan mujtahid. Fungsi yang selanjutnya ada fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad diantara lainnya adalah yang pertama ada fungsi ijtihad al-rujuk atau kembali, mengembalikan kembali bagian-bagian dari nilai Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua ada fungsi ijtihad al-ihya atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Nah, ini yang selanjutnya ada contoh ijtihad. Contoh pelaksanaan ijtihad adalah dalam proses penentuan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Dalam hal ini para ulama berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal berdasarkan Islam. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam usul fiqh, para ulama usul fiqh mendefinisikan ijtihad merupakan upaya maksimal seseorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum syariah. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Jenis ijtihad antara lain ada ijma, qiyas, maslihul mursalah, istisab, sudut-bariyah, urf, dan istisam. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.